tetap kita ada ruang untuk kerjasama dengan orang tua dan lingkungan sekitar sekolah, karena hal itulah yang mensupport. Ya, tes 1 2 3. Tes. Salam Rumah, kembali lagi bersama saya Jenny, dan kali ini kita bersama Bu Rina Afriana SPD yang merupakan salah satu semifinalis guru SD favorit se-Kota Palembang dari SD Negeri 144 SD Negeri 144 Palembang. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, selalu sehat itu yang diharapkan. Tentunya. Apa kabar pula untuk Jenny? Jenny juga baik Bu, alhamdulillah. Gimana Bu aktivitas sehari-hari sebagai seorang guru? Kalau untuk bercerita soal aktivitas, ya kita sebagai seorang guru kan, kami ini kalau di SD Negeri 144 Palembang tentunya setiap hari, karena kami masih reguler 6 hari. Jadi kita bukan yang full day, jadi kita aktivitasnya dimulai dari 6.40 sampai dengan 14.30. Seperti biasa. Jadi masih mengajar Senin sampai Sabtu Bu ya, tentunya khusus untuk SD ini. Nah, Ibu kan saat ini udah masuk ke semifinalis nih Bu, ya guru favorit SD se-Kota Palembang, yang tentunya ada penilaian-penilaian yang bukan hanya sekedar asal-asal pilih. Nah, oleh karena itu Bu, Jenny cukup penasaran nih, latar belakang Ibu sebagai seorang guru itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Baik. Sebelumnya terima kasih banyak, alhamdulillah ya. Tidak menduga sebenarnya dari sekian banyak peserta, kami akhirnya terpilih menjadi salah seorang finalis ya di pemilihan guru SD favorit ini. Dan tentunya itu hal yang sangat luar biasa tentunya bagi kami, karena untuk latar belakang kalau bercerita bagaimana kami tadinya mengikuti ini, tentunya berlatar juga dari bagaimana kami berkeinginan untuk menjadi seorang guru. Jadi kami awalnya latar belakangnya tentunya kalau anak-anak kecil itu biasanya tidak jauh punya cita-cita jadi dokter, ya jadi insinyur. Nah, awalnya kita juga seperti itu, punya harapan ingin jadi dokter. Tapi pada saat saya sudah mulai sekolah, saya itu terinspirasi sekali dengan guru-guru saya. Ini diawali luar biasanya itu mulai terbesit di hati saya pada saat itu, pada saat saya di kelas 2 SD. Ya, saya ingin sekali menjadi guru karena saya melihat sosok seorang guru bagi saya, beliau itu bernama Ibu Emi Mariamah. Itu guru kelas 2 saya. Beliau itu saat itu seorang guru honorer. Tapi dengan penuh kasih sayang, bagaimana beliau mendidik kami, ya, sehingga kami itu jadinya jatuh cinta dengan beliau. Ya, dia penuh kasih sayang sekali. Walaupun kami baru bisa belajar menulis, berhitung pada saat itu. Jadi itu sosok yang menginspirasi saya. Walaupun memang di tahap-tahap berikutnya kan banyak guru-guru lainnya. Tapi bagi saya Ibu Emi ini di kelas 2 ini, pada saat di kelas 2 itulah memulai diri saya tertarik untuk menjadi seorang guru. Jadi saya suka sosok yang memang lemah lembut, penyayang, tapi sangat mendidik. Nah, dilanjut juga nanti pada saat di SMP ketemu lagi satu orang sosok guru yang sama di mata saya seperti Ibu Emi tadi, Ibu Kasih Intan Martini. Beliau guru matematika, Bu Jenny. Kan sebenarnya kalau matematika tuh ditakuti ya oleh seluruh peserta. Disebut guru killer. Nah, tetapi Ibu Emi ini, Ibu Kasih Intan ini kami sebutnya Ibu Kim. Ya, Ibu Kasih Intan ini itu tadi penuh kasih sesuai dengan namanya ya. Ngajar matematika tapi tidak menakutkan. Jadi malahan kita tertarik. Dia memberikan mungkin strategi pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didiknya. Jadi tidak ada rasa takut kita mengikuti pembelajaran. Nah, mungkin itu sosok lagi bagi saya. Kemudian di SMA tambah lagi saya terpacu untuk menjadi seorang guru, yaitu ada salah seorang bapak. Beliau sekarang sudah almarhum. Beliau guru kimia dan sekaligus pada saat itu guru kelas kami di kelas 3 IPA. Itu Bapak Kurdi Mufti. Bapak-bapak tampang emang sangar Bapak, Ibu ya semuanya, tapi hatinya wow luar biasa lembut ya. Hello Kitty ya, Hello Kitty. Jadi itu dan sangat luar biasa. Ini memang respon dari
pada saat saya ikut yang babak awal untuk tahap guru favorit, saya bercerita tentang Pak Kurdi ini, banyak komen mengenang kembali ya. Ternyata Pak Kurdi ini bukan saya saja yang favorit dengan beliau, tetapi banyak sekali teman-teman saya yang memang memfavoritkan beliau. Banyak yang mencintai beliau. Jadi saya semakin tertarik. Saat itu beliau mengarahkan saya juga waktu di SMA, karena kelas 3 maunya kemana pada saat pemilihan untuk kuliah. Jadi saya itu tertarik di kimia awalnya karena beliau guru kimia. Tapi diarahkannya kimia itu sedikit loh, hanya di SMA katanya nanti kan. Mau tertarik, saya lihat kamu lebih tertarik ke matematika atau bahasa Inggris, awalnya seperti itu. Diarahkan oleh beliau. Jadi akhirnya saya ke kuliah itu kebetulan jalur PMDK waktu itu Bu, alhamdulillahnya saya pilih FKIP. Jadi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Ambil 2 pilihan saat itu, matematika dan bahasa Inggris, dan terpilih di bahasa Inggris. Saat itu. Ya, jadi latar belakangnya diawali inspirasi saya itu sosok-sosok tersebut. Karena mencintai guru-guru. Karena mencintai, mungkin karena mereka bagaimana mereka memperlakukan peserta didiknya. Ya, dengan sangat luar biasa sehingga menyentuh bagi peserta didik dan akhirnya selain mencintai, memotivasi diri saya untuk menjadi sosok seperti mereka seperti itu. Benar-benar sekali. Iya. Jadi berawal dari mencintai. Iya, mencintai sosok guru sampai sosok sekarang. Guru, dan akhirnya saya insya Allah dicintai oleh seluruh siswa tentunya. Bu, kan kalau kita udah jadi guru, tentu akan ada pencapaian terbesar kita sebagai seorang guru. Kalau dari Ibu Rina, untuk pencapaian terbesarnya sendiri apa sih Bu? Saat ini ya, kalau awalnya ya Bapak Ibu, saya itu awalnya kan guru honor. Saya honor ini sejak 1 Juli 2004. Nah, itu honor. Jadi pada saat itu tahu sendiri untuk gaji honor sebenarnya belum memadai ya. Tetapi karena memang kita sudah mengambil jalur FKIP, kan kita harus ikuti proses mekanismenya seperti apa. Jadi kan kita terjun langsung ke lapangan karena kita memang ingin menjadi guru. Di saat itu saya mengikuti apa istilahnya di sini ikut honor, ya mengajukan menjadi guru honor. Saat itu di sekolahnya SD Negeri 208 Palembang. SD 208 Palembang itu di sini Bu, di SD kami ini tadinya karena ininya awalnya sekolah kami ini SD Negeri 144 ini 4 sekolah. Iya, jadi 4 sekolah, iya. Kemudian ada grouping jadi 2 sekolah, ya SD 208 dan SD 209. Kemudian menjadi grouping lagi menjadi SD 165. Nah, terakhir ini 1 SD menjadi 144 Palembang. Jadi saya memang di sini. Dan sejak tahun 2004 memang sudah ada di sini. Prosesnya cukup panjang. Allah tadi memberikan istilahnya kekuatan kepada saya untuk terus istilahnya mengembangkan diri saya. Akhirnya walaupun memang ada tantangan cobaannya, saya ikut mungkin tes PNS berkali-kali, tidak ada istilahnya belum lulus, katakanlah belum rezeki saya, tapi itu di luar kota kan, karena belum ada untuk di kota Palembang pada saat itu untuk ke guru. Jadi alhamdulillahnya kami masuk di K2, kategori 2. Itu untuk guru-guru yang sudah minimal dia itu maksimalnya di 1 Januari 2005. Ya, jadi sudah berarti yang di bawah-bawah itu memang boleh sudah masuk prasyarat untuk ikut tes kebetulan CPNS yang diadakan di kota Palembang. Di saya ikut K2, mengajukan berkas sesuai ajuan, persyaratan-persyaratan saya ikuti bersama rekan-rekan saya juga di sekolah ini. Kemudian di tahun 2013 kami itu mengikut tes CPNS. Itu di SMA 1 Palembang pada saat itu. Jadi kita mengerjakan uji kompetensinya. Dan di tahun 2014 itu alhamdulillah saya dinyatakan lulus CPNS 2014.
Tetapi saya dikatakan alhamdulillah bagi saya, tapi saya sedih ada beberapa teman saya yang di satu sekolah saat itu belum beruntung. Tapi alhamdulillah mereka menyusul di tahun berikutnya. Ya, jadi pada saat itu lulus di tahun 2014 PNS Ibu, CPNS-nya, kemudian di 2016, 1 Juli 2016 saya menjadi PNS karena 2 tahun kami menjalani Diresmikan ya Bu ya saat itu. Iya. Nah, dan saat ini saya tetap di SD Negeri 144 Palembang, ditetapkan di sini. Jadi Masya Allah luar biasa, bersyukur kepada Allah. Ternyata Allah itu menempatkan saya di sini, di sekolah saya. Ya, kebetulan domisilinya juga dekat rumah. Jadi ada hikmah di balik semua kegagalan yang pernah kita hadapi itu. Ya, jadi di sini saat ini pencapaian lagi, kami kan sekolah penggerak. Kebetulan saya ini di sini dipercayakan menjadi bendahara sekolah. Kemudian juga kami juga sudah melewati masa PPG untuk ajuan sertifikasi guru. Selanjutnya kami juga menjadi komite pembelajaran untuk kelas atas sekolah penggerak di SD Negeri 144 Palembang. Jadi aktivitasnya padat ini untuk 3 tahun terakhir Bu ya. Di ini baru berjalan 2 tahun. Jadi kami yang menjadi istilahnya di sini dikatakan salah satu leader lah di sini. Diarahkan oleh kepala sekolah kami tentunya di bawah arahan beliau dan pengawas sekolah kami. Kami berbagi praktik baik untuk guru-guru, baik ada di dalam satuan pendidikan kami sendiri khususnya dan juga di luar berimbas. Jadi sering menjadi narasumber sampai juga terlibat jadi tim akurasi di BPMP Sumatera Selatan Ibu Bapak. Jadi kalau dipikir-pikir Bu, pencapaiannya cukup signifikan Bu ya. Iya, berawal dari honorer, betul, kemudian jadi CPNS, udah diresmikan jadi PNS, alhamdulillah. Sekarang udah jadi salah satu leader penggerak sekolah. Nanti kedepannya jadi ini juga Bu, apa namanya, kualitas kurikulum itu Bu, ada kan? Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kedepannya semakin meningkat tentunya Bu. Ya. Kalau dibalik dari pencapaian-pencapaian Ibu sebagai seorang guru, tentu kan Bu, kita tuh akan ada masanya Bu. Iya, betul sekali. Kalau nggak salah, kalau kita jadi guru tuh 60 tahun 60 Bu tahun, ya. 60 tahun. Saat itu Bu, apabila Ibu udah pensiun, ketika pencapaian yang tertingginya sudah tercapai, Ibu pengen apa sih Bu? Pengennya gitu. Pengennya ya. Ini kalau Allah kasih sehat ya, tentunya kan sehat itu yang utama. Apalagi nanti kalau di usia katanya sudah mendekati masa pensiun. Ini kan guru-guru ini sudah mungkin kalau staminanya secara stamina fisik mungkin sudah menurun. Mungkin juga kualitas juga di dalam mungkin beraktivitas seperti guru seperti sedia kala mungkin juga sudah menurun. Jadi kalau memang di masa pensiun itu ada contoh salah seorang guru kami di sini walaupun dia pensiun tapi masih punya semangat tinggi dan masih ada peluang, kebetulan di sini masih digunakan sebagai honorer. Dia tetap mengajar Ibu. Nah, mungkin kalau 1 tahun 2 tahun ke depan kalau seandainya saya masih diberikan kesempatan pengen berlanjut. Tapi kalaupun tidak, ini kebetulan kan suami ada usaha wira swasta ya. Jadi mungkin nanti bantu suami untuk mengembangkan usaha ya, di luar pendidikan ini tetapinya ya. Nah, tapi itu tadi kita tetap punya cita-cita memberikan praktik baik Bapak Ibu ya. Jadi sebelum saya pensiun insya Allah mau bermanfaat untuk semua. Amin, gitu. Amin. Pengen bermanfaat untuk semuanya. Yang berbuat baik dan bermanfaat untuk semua. Apalagi di bidang keilmuan Bu ya, karena ilmu itu kan amalan jariah. Iya betul. Terus kalau Ibu nih, pasti kan ada anak-anak yang juga mencintai Ibu. Amin. Dan juga ada juga yang terinspirasi ingin menjadi guru seperti Ibu. Ibu punya titipan pesan nggak untuk anak-anak yang pengen jadi guru juga Bu? Iya, betul. Jadi kalau saya berbalik lagi ke masa saya, ya untuk anak-anak semua ya, berarti tanamkanlah cita-cita itu setinggi-tingginya. Ya kita berusaha
Ya, the greatest valor in this life is the greatest to try. Jadi hal kegagalan yang terbesar dalam hidup kita itu kalau kita tidak mau mencoba. Ya, jadi terus mencoba, berusaha, ya, bekerja keras mencapai apa yang diimpikan. Ikuti alurnya, ya. Sekarang sudah ada aturan-aturan kalau kita ingin mencapai sesuatu. Dan jangan lupa terus berdoa, ya, kepada Allah Sang Maha Pencipta. Itulah yang utama, beliau yang akan mengabulkan segala keinginan kita. Itu pesan saya untuk anak-anak. Jadi terus belajar, semangat. Nah, adik-adik tentunya terus belajar, tetap semangat. Iya, jangan berani untuk tidak mencoba. Jadi mencoba terus. Terus mencoba, iya. Bu ya. Kalau ini Bu, selain dari pesan, tentunya itu ada kesan Bu. Kesan. Kalau Ibu sebagai guru Bu, apa sih Bu kesan yang paling melekat Ibu terhadap anak-anak? Oke. Anak-anak, apalagi saat ini memang sudah diterapkan kurikulum merdeka, di mana memang kurikulum merdeka itu memerdekakan anak, tapi dalam arti guru itu memahami kebutuhan anak. Jadi di kurikulum merdeka ini saya sangat tertarik sekali karena memang kita memporsikan diri kita sebagai fasilitator guru itu, ya. Jadi tidak lagi kita hanya berpusat kepada guru, tetapi sekarang pusatnya kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak itu bisa berkembang, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya, harapannya. Jadi tidak ada pembedaan lagi untuk anak-anak. Semua anak itu sebenarnya punya kemampuan. Nah, ini dirangkul bersama-sama. Ya, jadi seluruh guru sekarang yang penting itu guru itu kolaborasi. Kalau kami sekarang penting kolaborasi. Kemudian pendekatan kepada anak-anak, dan juga jangan lupa tetap kita ada ruang untuk kerjasama dengan orang tua dan lingkungan sekitar sekolah, karena hal itulah yang mensupport apa yang terjadi di sekolah ini, Bapak Ibu. Kalau tidak ada dukungan orang tua kan terhadap anaknya, gitu kan, mungkin bisa terjadi miss di antara kita. Jadi kalau untuk memperkuat itu semua harus ada terjalinnya seluruh warga sekolah, itu terjadi kolaborasi yang baik, Bapak Ibu. Nah, yang akan berimbas nantinya kepada peserta didik kita. Apa yang kita harapkan untuk perkembangan anak, ya, sesuai dengan harapannya. Terutama sekarang ini penumbuhan karakter yang baik kepada anak, bukan hanya kemampuan kognitifnya saja, tapi penumbuhan karakter, profil pelajar Pancasila itu yang utama. Iya. Tentunya Bu, kalau kita kilas balik Bu ya, dari zaman dahulu sampai sekarang. Kalau dahulu kan Bu masih ada PMP, terus itu zaman-zaman mama papaku itu PMP, itu zaman Ibu juga Bu ya, masih ada PMP dan lain-lain. Kalau di zamanku sekolah, saya kan PNN tahun 2001. Iya. Itu tuh ada PKN. Bu. Nah, nggak tahu kalau di sekarang Bu, pendidikan apa kita untuk Pancasila. Sekarang ini kalau di kurikulum merdeka yang diterapkan, namanya kan berubah. Sebenarnya isinya tuh tetap sama apa yang mau kita ajarkan berkaitan dengan pengembangan karakter Pancasila tentunya. Kalau sekarang namanya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Ya, pendidikan Pancasila. Itu ada intrakurikulernya, kemudian juga kita kolaborasikan ada yang namanya kokurikulernya berupa project. Jadi memasukkan nilai karakter profil pelajar Pancasila itu, ya. Jadi lebih ke penerapan gitu, karakter, penekanan karakter, karena ini yang penting, ya, untuk anak bersikap yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu tentunya sangat penting untuk dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi kalau dia sudah beriman tertanam dalam diri, dia mau bernalar kritis setinggi apapun tetap ada kontrol karena dia punya iman dan takwa seperti itu. Kemudian juga walaupun dia bekerja mandiri, tetapi dia siap juga untuk bergotong royong, bekerja sama dengan yang lain-lain seperti itu. Apalagi dia juga harus kreatif, karena kalau untuk berkembang di zaman ini kreativitas itu yang penting untuk penumbuh. Jadi tidak monoton dalam kehidupan. Jadi Bu kayak Ibu udah jadi seorang guru, berarti kan Bu setiap tahunnya itu tentu ada perombakan kurikulum. Iya, betul sekali. Berarti ada penyesuaian lagi, terus ada mempelajari lagi. Ya, betul. Itu Bu kalau Ibu sendiri
gimana sih Bu Ibu mengimbanginya Bu dalam setiap perubahan itu Bu? Mungkin kita tidak memungkiri kalau tiba-tiba berubah lagi. Mungkin kesannya merepotkan. Nah, tetapi mungkin kita ambil hikmahnya. Setiap perubahan kurikulum itu pasti ada tujuannya. Itu akan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi tidak bisa kalau kurikulum yang lama mungkin diterapkan di saat ini yang sudah mungkin secara digitalnya ya, tetap kita mau metode ceramah seperti itu, misalnya kita ambil simpelnya saja, guru hanya ceramah saja. Mungkin dihadapkan dengan kondisi anak sekarang yang mungkin dia IT-nya lebih, sekarang anak kan sudah kenal di IT. Kalau kita tidak mengimbangi dengan perubahan kurikulum yang menyesuaikan, mungkin tidak akan ada manfaatnya. Jadi mungkin perkembangan kurikulum kalau saya menyikapi dengan bijak, kita ikuti. Mungkin inilah salah satu proses kewajiban dari seorang guru. Ya, kita mengikuti itu, kita mempelajari bersama, ya, kita nanti bisa menerapkannya, mengaplikasikannya sesuai dengan harapan pemerintah tentunya. Kalau pemerintah pasti ada tujuan. Turun ke bawah itu akhir-akhirnya untuk pengembangan kompetensi peserta didik saya rasa. Jadi kalau misalnya merepotkan sebenarnya tidak terlalu merepotkan kalau kita bisa berkolaborasi bersama melaksanakannya seperti itu. Kolaborasi kalau di sekolah kami, alhamdulillahnya kita punya komunitas belajar. Jadi baik itu persatuan pendidikan atau kita per fase kelas. Jadi kalau kita kesulitan kita saling berkolaborasi untuk menyelesaikan itu. Jadi mulai dari awal sebelum tahun ajaran baru, setiap guru itu mungkin sudah mendapatkan misalnya tugas dari kepala sekolah untuk mengajar di kelas berapa, kita bersama-sama sesuai fase kelas, tentunya dengan arahan nantinya kan. Nah, kita belajar bersama, mempersiapkan semuanya bersama, nanti saling membantu sampai pun proses pembelajaran apa kalau seandainya ada yang perlu didiskusikan atau mau ditanyakan sesama kita. Jadi saat ini kami saling merangkul di dalam lingkup sekolah dulu, seperti itu Bapak Ibu. Dan ini sudah menjadi pembiasaan, alhamdulillah. Ya, jadi itu yang terpenting saat ini di sekolah. Jadi dibutuhkan kolaborasi juga Bu ya. Tentunya antara kepala sekolah, dari pengawas, guru lain, pengawas juga. Kemudian kan buku juga kan, buku menunjang Bu ya saat itu. Ya Bu, baik Bu. Kalau kita bisa simpulkan Bu ya dari berbagai macam, mulai dari latar belakang, kemudian pencapaian, apa sih Bu harapan Ibu sebagai seorang guru deh? Apa Bu yang pengen Ibu ke depannya untuk profesi Ibu sebagai seorang guru ini? Atau cita-cita selanjutnya sebagai seorang guru ini Bu? Oke, perlu diketahui juga Bapak Ibu, saya ini saat ini baru akan mengikuti guru penggeraknya. Jadi kalau ini sekolah penggeraknya, kemarin menjadi komite pembelajarannya, dan alhamdulillah ini terpanggil untuk menjadi CGP, calon guru penggerak di angkatan 10 yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Maret. Ya, mulai belajar insya Allah, doakan, mohon doanya untuk semuanya. Apa sih Bu ya, soalnya di zamanku sekolah belum pernah Bu dengar guru-guru penggerak itu Bu. Iya. Guru penggerak itu salah satu ya, nanti kalau sekarang ini sangat diinginkan oleh guru-guru ini. Karena guru penggerak ini adalah, kan kalau kita berkait dengan implementasi kurikulum merdeka, guru penggerak itu merupakan satu bagian ya yang sangat penting dalam menggerakkan ya untuk kurikulum merdeka ini. Jadi nanti ada pendidikan guru penggerak yang juga nanti ada, katakanlah seperti ada prioritas. Nanti kalau menjadi guru penggerak kita bisa melaksanakan uji kompetensi, ya insya Allah nanti bisa untuk menjadi kepala sekolah, menjadi leader. Karena di dalam pendidikan guru penggerak itu ada juga manajerialnya, kepemimpinannya yang memang diberikan kepada kita, yang kedepannya bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang baik, yang sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka saat ini. Jadi itu step awal lagi bagi saya, misalnya untuk mengikuti guru penggerak, kalau saya ingin ke step yang berikutnya seperti itu. Oh, jadi kayak apa tuh namanya Bu? Kalau kita misalnya PPG itu kan kita mau sertifikasi nih, nah, ikut program PPG nanti dapat sertifikat pendidik, persyaratan untuk yang lain-lain seperti itu. Kemudian ada reward lebihnya, kita mendapat tunjangan profesi seperti itu. Nah itu langkahnya jadi guru penggerak.
No. Jadi untuk langkah berikutnya itu Iya. jadi guru penggerak. Iya, betul sekali. Berarti kalau kita udah jadi guru penggerak, ada kemungkinan juga Bu, bisa jadi kepala sekolah berarti Bu. Insya Allah. Ada uji kompetensinya karena di prioritas untuk guru penggerak itu dengan syarat-syaratnya ya bisa menjadi diprioritaskan untuk menjadi guru penggerak, menjadi kepala sekolah. Karena yang diutamakan sekarang berarti guru-guru penggerak yang sudah dididik ya sesuai dengan pembelajaran yang diberikan atau pendidikan yang diberikan memang ditujukan untuk ke situ. Salah satunya itu ya. Jadi kayak itu tuh kuliah lagi Bu ya atau gimana Bu? Iya, itu? seperti pendidik kita online memang ya. Ada online-nya, kemudian ada daringnya, ada luringnya juga. Jadi ada daring, ada luring juga kegiatan tersebut. Ya, sama seperti pada saat PPG seperti itu ada luring, ada juga. Ada luring, ada juga daring. Itu kurang lebih katanya sekarang ini 4 bulan. Tadi kita membahas soal guru penggeraknya Bu, dan tentunya ada sekolah penggeraknya. Kalau untuk sekolah penggerak sendiri itu ada syaratnya atau bagaimana bisa menjadi sekolah penggerak Bu? Oke. Alhamdulillah kita sekolah penggerak di SD Negeri 144 ini terpilih itu di tahun 2022. Ya. Itu prasyaratnya sekolah penggerak itu diikuti oleh kepala sekolah. Ya, jadi kepala sekolah yang mengikuti tes untuk sekolah penggerak tersebut. Nah, kebetulan ibu kepala sekolah kita ini mengikuti tes tersebut. Ya, mulai dari dia ada kalau nggak salah dari mulai tes tertulisnya ya, kemudian sampai ke peer teaching kalau kita itu untuk pembelajarannya ya, sampai wawancara saat itu. Dan saat itu beliau juga tak henti selalu menekankan kolaborasi. Jadi untuk mencapai itu beliau bersepakat dulu dengan guru-guru. Karena ibu bilang kalau ibu sendiri nanti kalau seandainya kita lulus ya yang akan kerja itu kita semua. Jadi ibu tidak bisa kerja sendiri kalau bapak ibu gurunya nanti tidak tahu apa program dari sekolah penggerak ke depan kalau seandainya sekolah kita lulus. Jadi didiskusikan lebih awal dulu sebelum ibu kepala sekolah kami memutuskan untuk mengikuti tes sekolah penggerak tersebut. Nah, kebetulan seluruh guru mendukung ibu kita untuk mengikuti tes tersebut, sampai kami pun ikut melihat saat itu menunggu ibu kami untuk ikut tes ya di sekolah itu. Beliau mempersiapkan untuk pembelajaran itu, wawancara, guru-guru terlibat ya. Jadi alhamdulillahnya diumumkan tes, jadi sudah lulus. Itu kami lulus menjadi sekolah penggerak angkatan 2 ya di Kota Palembang ini, gelombang kedua. Nah, itu untuk angkatan 2 itu sendiri ada 19 sekolah. Itu negeri dan swasta untuk tingkat SD-nya ya, di luar SMP, kemudian ada SMA juga. Nah, jadi selama sudah lulus itu ternyata ada seperti aplikasi memang dari kementerian ya, dari sekolah penggerak, bahwa kita harus memilih yang namanya komite pembelajaran, jadi timnya ya. Jadi di situ ada guru, pada saat itu opsinya guru kelas atas dan guru kelas bawah. Nah, kebetulan Ibu Rina dimintai tolong oleh ibu kepala sekolah ini untuk dicantumkan namanya di kelas atas, guru kelas atas ya. Sedangkan kelas bawahnya itu Ibu Mas Ayu Dewi Yulianti. Sudah saat itu didaftarkan, ternyata ada lanjutan. Kami mengikuti pelatihan memang secara daring ya. Jadi tapi kami setiap hari itu rutin, saat itu kurang lebih 2 bulan ya mengikuti pelatihannya. Kita diberikan ilmu-ilmu yang tentunya berkaitan dengan kurikulum merdeka. Ya, jadi mulai dari persiapan administrasi sampai dengan semuanya. Ya, jadi ada yang memang diberikan ilmu-ilmunya khususnya untuk sekolah penggerak ini. Karena kita menjadi awal untuk mulai dilaksanakannya kurikulum merdeka itu penerapannya. Jadi untuk sekolah kami sendiri itu sudah mulai melaksanakan di tahun pelajaran 2022-2023. Itu dimulai dari
disebut sekarang kan fase. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Fase B itu kelas 3 dan kelas 4. Fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Nah, yang baru dilaksanakan itu kelas 1 dan kelas 4. Nah, pada saat itu kita baru mulai mengenal yang namanya kurikulum merdeka tadi. Nah, ternyata kita terus menggali, setelah kita ikut pelatihan ternyata kami juga harus mengimbaskan. Jadi setelah itu kita imbaskan ke dalam satuan pendidikan kita, ya, baik kelas 1 maupun yang menjadi guru kelas 4. Itu berkolaborasi bersama, tetapi diharapkan oleh Ibu Kepala Sekolah semua jenjang, kelas 2, ya, kemudian kelas 3, kelas 5 dan kelas 6 yang belum, kami tetap melaksanakan kegiatan rutin setiap hari Sabtu, itu refleksi untuk komunitas belajar. Setelah jam pembelajaran, itu semua guru terlibat. Jadi walaupun belum menerapkan kurikulum merdeka di kelas, tapi seluruh guru harus sudah tahu ilmunya. Ya, jadi agar tidak terjadi miskonsepsi karena itu hal yang harus didiskusikan, karena namanya perubahan pasti terjadi kebingungan, terkadang terjadi miskonsepsi. Nah, tapi didiskusikan bersama. Kami punya namanya fasilitator sekolah penggerak. Nah, itu Ibu Haja Nurma Herawati MM. Beliau juga adalah Korwas di Kota Palembang ini, koordinator pengawas untuk di Kota Palembang. Kemudian pengawas kami Bapak Sofyan, ya. Nah, beliau pokoknya selalu mendampingi kami. Jadi sampai kita bisa menerapkannya di sekolah kita. Nah, jadi sudah setahun itu sudah terlaksana di kelas 1 dan kelas 4. Nah, di tahun berikut ini 2023-2024 itu kita sudah menerapkan kembali di kelas 2 dan di kelas 5. Jadi sudah mulai lagi. Nah, di tahun terakhir nanti di tahun ketiga, karena sekolah penggerak itu didanai dari kementerian itu selama 3 tahun ini. Ya, diberikan tunjangan kinerjanya. Jadi bos kinerja maksud saya. Nah, itu untuk melaksanakan program sekolah penggerak ini. Jadi untuk tahun berikutnya menunggu untuk kelas 3 dan kelas 6. Di dalam proses itu tentunya kami mengikuti sampai sekarang detik ini pun mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Guru Penggerak. Jadi kami melaksanakan lokakarya, mengikuti lokakarya, melaksanakan pengimbasan. Jadi tetap seperti itu. Jadi itu saja mungkin. Jadi kolaborasi itu sekarang kan komunitas belajar itu sangat penting. Kami mendaftarkan diri juga karena prasyarat juga. Jadi komunitas belajar kami didaftarkan di platform Merdeka Mengajar. Sekarang PMM itu sumber dari ilmu juga dan informasi bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan. Ya, di platform Merdeka Mengajar yang bisa diakses oleh guru itu dengan menggunakan akun Belajar ID. Seperti itu. Jadi Bu, kegiatan sekolah penggerak sendiri itu seperti apa Bu sebenarnya? Sebenarnya sekolah penggerak itu kan kita melaksanakan kegiatannya itu sama seperti pada saat kita implementasi kurikulum sekolah yang lain. Tetapi ini kan lebih diprioritaskan kita pada saat kita harus memahami dari strukturnya dulu, misalnya dari kurikulum merdeka itu. Sekarang ini ada satu hal yang cukup berbeda dari kurikulum yang lain, yaitu adanya kegiatan project P5. Ya, jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi itu kalau di sekolah kami itu setiap Sabtu itu kan 7 JP, 7 jam pelajaran. Kita pelaksanaan P5, itulah saatnya kita mengambil apa misalnya tema. Nah, misalnya di semester 1 kemarin, kalau ini kan kita satu tema, ada pilihan tema kalau untuk tingkat SD. Jadi kalau misalnya kami diawali kami itu mengambil misalnya temanya gaya hidup berkelanjutan. Kemudian setiap jenjang atau kelasnya itu punya topik yang berbeda, ingin menerapkan apa. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kami mengambil kearifan lokal. Nah, kita contohkan semester 1 kemarin. Misalnya kearifan lokal. Untuk kelas 1 kemarin kebetulan mereka ingin dengan jargon, kami ini ingin menampilkan jargon-jargon juga biar anak mudah mengingat. Jadi waktu di kelas 1 itu ada namanya Kumera.
bumbu kacang merah. Mereka ingin menggali kembali ya makanan tradisional yang mungkin anak sudah tidak kenal lagi saat ini di zaman ini. Jadi mereka menggali tentang bumbu kacang merah. Untuk kelas 2 yang lalu topiknya temanya tetap sama. Dia mengambil temanya misucang, jadi minuman segar dari kayu secang. Nah, mungkin asing bagi beberapa orang apa kayu secang. Nah, itu digali lagi untuk pelestarian bahwa di Palembang ada minuman kayu secang yang harus kita lestarikan. Nah, dikenalkan kembali ke anak-anak. Kemudian di kelas 4 mereka memperkenalkan tentang rumah adat Limas dan sampai kelas 6. Ya, dan kelas 5 kami mengambil tentang jumputan. Ya, nah, jadi banyak sekali kegiatan. Tetapi yang menarik penumbuh kembangan karakter itu yang utama untuk implementasi kurikulum Merdeka ini. Profil pelajar Pancasila itu tadi. Jadi banyak Bu ya kegiatan untuk sekolah penggerak banyak untuk siswanya untuk juga. Siswa karena memang harus siswa yang turun bekerja langsung, belajar langsung, berkolaborasi. Jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi ya. Yang bekerja itu anak, yang berkembang itu anak, yang bertumbuh anak ya, yang karakter yang akan kita tumbuhkan itu memang untuk anak.